ilmu dikatakan sifatun yatajalla liman qamat bihi. Jadi ilmu itu diartikan sebagai sebuah sifat. Yatajalla, mana yatajalla? Sifatun yatajalla biha liman qamat. Jadi yang namanya ilmu itu sifat yang akan nampak pada diri seseorang yang belajar, yang punya ilmunya. Gak akan nampak pada orang yang gak punya ilmunya. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaj. Sedangkan fikih ma'rifatu daqaiq diqqah. Ya kalau kita diqqah baca semuanya apa? Diqqah itu diqqah. Teliti. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaj. Jadi yang namanya fikih, pemahaman ilmu fikih itu adalah ketika dia mengetahui detail-detail secara terperinci, secara teliti dari suatu ilmu. Ma'a naw'i ilaj. Apa makna ilaj? Ilaj. Oh, ilajun. Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Menghindari lebih baik dari mengobati. Ketika dia orang tahu detail, otomatis dia akan bisa mengungkap di baliknya ada apa, harus seperti apa. Namanya fikih, pemahaman. Jadi kalau ilmu itu luarnya, maka pemahamannya sebagai pedoman. Kewajibannya apa bagi kita? Wa ma 'alayya. Kewajiban yang mendatangkan kebaikan-kebaikan ataupun sebaliknya keburukan-keburukan yang mendatangkan apa? Namanya kebaikan, keburukan. Berarti kalau satu mendatangkan pahala, surga otomatis lanjutannya. Yang kedua berarti mendatangkan dosa dan kemudian masuk ke neraka. Jadi kuncinya ilmu itu kita paham apa yang baik untuk diri kita sendiri dan menghindari apa yang buruk. Itu namanya al-fiqhu, pemahaman. Wa mal ilmu illa lil amali wal amalu lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili bil ajili. Tadi yang sudah kita pernah singgung, ilmu itu hakikatnya mengamalkan. Dan beramal itu lil ajil, untuk akhirat, bukan lil ajil. Jadi kalau pakai hamzah itu artinya akhirat. Kalau pakai ain itu artinya apa? Dunia. Jadi kalau antum menuntut ilmu, belajar kayak gini, jangan diniatkan dunia saja, tapi diniatkan akhiratnya. Bayan bagi insan Allah yaqula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Maka seyogianya seorang manusia itu harus tidak pernah luput atas dirinya sendiri, tidak lalai. Apa yang sekiranya bermanfaat bagi dirinya dipelajari, dikejar, diamalkan. Atau sebaliknya yadurruha. Ketika ada hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya untuk dirinya sendiri, baik di dunia ataupun akhirat, dia ilmui kemudian apa? Dihindari. Fi ulaha wa ukhraha, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya. Fayastajliba ma yanfa'uha, maka ngejar apa yang bermanfaat bagi dirinya. Wa yajtaniba amma yadurruha, dan menghindari apa yang membahayakan dirinya sendiri. Maka doa kita gimana? Doa kita ada nggak di sini? Apa? Gimana? Tentang bab ini ada yang tahu mungkin doanya? Allahumma gimana? Nggak tahu. Mana jadi lupa orang. Astagfirullahaladzim. Arinal haqqo. Depannya apa itu? Nah, arinal haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila warzuqna ijtina. Orang tahu kebaikan belum tentu dia melakukannya. Makanya kita doa ini, ya Allah berikanlah ilmu tentang kebaikan, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang baik bukan cuma kita tahu, tapi kita
musibah, kita bisa melakukannya, bisa ngikutin, bisa ngerjakan. Sebaliknya kita tahu yang buruk-buruk supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Berapa banyak orang tahu mencuri haram tapi tetap mencuri. Berapa banyak orang tahu ini itu haram tapi tetap dilakukan. Maka doa ini doa pamungkas supaya kita bukan hanya mengilmui tapi juga diberikan rezeki untuk mengikuti kebaikan dan menghindari keburukan. Ayakun aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi fa yazdada 'uqubatan. Na'udzubillahi min sakhati wa iqabi. Ketika dia berilmu tapi malah menjadikan ilmu itu tidak diamalkan dan dia malah bermaksiat dengan tahu keadaannya, maka dosanya double. Semakin menjadi hujjah alaihi. Lebih layak masuk neraka, lebih banyak azabnya. Kenapa? Karena dia ketika mengerjakan itu tahu konsekuensinya. Oh, zina haram, tapi dia kerjakan. Oh, mencuri nggak boleh, tapi dia kerjakan. Maka ketika di akhirat nanti ilmunya dia terhadap yang haram tadi akan semakin membuat dia lebih lama di nerakanya. Dia berilmu malah apa? Melanggar sendiri waliyadzubillah. Maka kita di sini berdoa, na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabi. Semoga kita terjauhkan dari sakhati apa sakhat murkanya Allah dan juga iqab adabnya Allah. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtagil bi dzikriha ila yatulal kitab. Karena akan ada banyak pembahasan mengenai ilmu yang lain tentang keutamaan ilmu atau ayat-ayat atau mungkin kisah-kisah hadis-hadis tentang bab itu, tapi beliau sampaikan tidak akan dibahas di sini karena akan semakin memperpanjang pembahasan. Wa bidzalika atmamna al-fasal al-awwal. Selesai pasal yang pertama dari jam 8 sampai jam 2 baru satu pasal, ada 13. Kapan selesainya? Wallahu ta'ala. Kita cukupkan mungkin pembahasan mengenai kitab Ta'limul Muta'allim. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pasal yang pertama. Pasal apa tadi? Pasal tentang hakikat ilmu, pemahaman dan keutamaannya. Maka pondasi pertama sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus tahu kenapa kita belajar, kenapa kita menuntut ilmu, niat yang benar seperti apa yang ingin kita gapai ketika kita sudah punya ilmu itu, jalurnya bagaimana, kemuliaannya apa, supaya maksudnya ketika berjalan dalam waktu ketika kita menuntut ilmu, kita malas, kita lesu, kita ingat oh ternyata Allah janjikan nikmat lebih dari dunia, 10 kali lipat dunia, maka kita akan mengupayakan lebih terbaik. Apakah sekali jatuh bangun lagi, belajar lagi, ulangi lagi, jatuh lagi, bangun lagi, belajar ulangi lagi. Jadi itu pembahasan mengenai fadilah dan juga hakikat bagaimana kita menuntut ilmu pada pasal pertama kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian mungkin kita sebelum menutup langsung aja saja. Ada yang ingin ditanyakan dari akhwat sekalian atau ustazah atau ustaz mungkin? Tafadhol. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita tadi? Saja, Iswat. Ini Iswat. Fadhol, Ustaz. Atas mikrofon. Nuraji ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam anfa'uhum linnas. Halil maksud huna wajibun alaina yakni ibadatullah bil ilmi an wajibun alaina an naktuba kitaban mathalan aw bi ta'limi ilmina fil ma'ahid aw al madaris faqat. Oke, halil maksud itu. Bayangkan kita rasa kembali ke sesi yang pertama tadi, perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam anfa'uhum linnas. Yang dimaksudnya bermanfaat di sini, apakah ketika kita selesai masa thalabul ilmi, kemudian kita mengajarkan ilmu kita itu hanya sebatas di madrasah-madrasah ataupun di ma'ahid saja? Seperti itu. Jelas pertanyaannya? Apa? Gak tahu kita. Taib khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita
kita dituntut oleh Rasulullah SAW supaya kita itu menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu apakah konteksnya hanya sebatas belajar kemudian kita ngajarkan di pondok-pondok pesantren atau bisa lebih luas daripada itu? Tentu kalau kita pahami konteks anfaq ini, kalau kata para ulama sesuai kemampuan. Maka dikatakan dalam Al-Quran fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya itu? Bertakwalah kamu sekalian sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kelebihan pada seseorang pintar. Dia kalau ngafalkan cepat. Dia kalau ada apa segala macam langsung masuknya luar biasa. Maka nikmat terbaik, rasa syukur terbaik bagi dia adalah menggunakan akalnya dalam ketaatan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan dalam rezekinya. Dia gerak kanan 1 miliar, gerak kiri 2 miliar, jungkir balik 100 miliar. Ada yang kayak gitu? Ada. Maka rasa syukur terbaik bagi orang seperti itu adalah menggunakan hartanya fisabilillah. Perempuan misalkan Allah berikan antum semuanya fitrah akan nanti melahirkan, akan nanti seperti ini menjadi istri apa segala macamnya. Berarti nikmat terbaik sebagai rasa syukur atas nikmat itu apa? Memanfaatkan dengan mastata'tum. Kalau koridornya kita katakan anfaq di sini hanya sebatas lingkup kita kajian belajar, tidak. Karena anfaq di sini temanya banyak. Makanya nggak bisa kalau kita sendiri-sendiri. Kita perlu gabung. Ada yang pintar nulis, ada yang pintar ngomong, ada yang pintar ngomong nggak bisa nulis, ada yang nulis nggak bisa ngomong, ada bisa ngomong nggak bisa jualan, ada bisa nulis ngomong bisa jualan nggak punya tangan. Allah sudah kasih jatahnya masing-masing. Maka tugas kita apa? Kita tugasnya menentukan saya potensinya di mana. Allah berikan kelebihan anak di mana ini? Oh saya pintar nulis, kembangkan tulisan itu. Diilmui dasarnya ilmu hal tadi, kemudian sungguh-sungguh di sana. Supaya apa? Supaya antum bisa, orang itu bisa lebih bermanfaat dalam sisi kepenulis, kamu bikin jurnal, bikin apa, buku ilmiah dan seterusnya. Oh dia dimudahkan oleh Allah untuk ngomong depan orang misalkan. Daripada nulis dan diberikan Allah bekal untuk ngomong depan orang, gampang membawa hati orang segala macamnya, ya silakan beramal dengan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Kita perlu cari tahu apa yang Allah berikan kelebihan kepada kita. Dan dia juga akan menepis sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati yang sekarang banyak melanda ABG ababil ini, insecure, overthinking, lihat kanan lihat kiri, dia punya itu, umur 20 tahun punya mobil 500 juta, aku nanti apa gitu ya. Nah, itu akan teratasi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk bermanfaat di semua lini. Karena kalau misalnya diminta untuk megang kamera itu bledos kameranya nanti, karena nggak bisa megang. Kenapa beliau ya? Karena memang beliau ahli dalam bidang itu. Atau yang lainnya misalnya, sebelum imamnya tilawah ada yang lebih bagus dari misalnya, dosa ibadah yang lebih layak untuk di sini, ada. Maka kita perlu tahu kapabilitas kita masing-masing, tapi dengan catatan. Kalau temanya berkaitan tentang akhirat, upayakan yang terbaik. Oke lah, dunia saya kalah, bodo amat juga. Orang mau punya ini, punya itu, punya mobil mewah, Lamborghini, segala macamnya itu, yang neko-neko itu, biarin aja, silakan pakai itu, punya itu segala macam. Tapi kalau misalkan tentang Quran, saya ahli, gitu. Saya yang terbaik. Bismillah, saya tahu semuanya. Orang punya rumah susunan tingkat 5 segala macamnya, ada mobilnya lengkap ini, akan mungkin melihara harimau juga, ada buayanya segala macamnya. Gak perlu kita ini sama itu. Tapi apa? Oke, dia punya itu, punya ini, tapi kalau bab hadir, saya nomor 1. Tanya hadis apa? Saya bisa. Nah, seperti itu. Ini namanya apa? Himmah. Ini pasal kelima, fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Jadi kalau konteksnya bermanfaat di sini sangat luas sekali, tergantung kelebihan apa yang Allah berikan sama kita. Lebihnya di mana? Tulisan, latihan tulisan. Lebihnya di mana? Ngomong, latihan ngomong. Ustaz, apakah yang bisa juga bisa ngomong? Ya, berarti bisa. Anak dulu nggak bisa ngomong selancar ini juga, nggak langsung bisa klop seperti ini. Perlu tahapan belajar sedikit demi sedikit, segala macamnya. Sampai akhirnya Anda bisa di hadapan Allah semuanya. I'm nothing, Allah is everything. Tulis.
anak milenial kayak gitu, ada apa momen keren, boleh gitu. Ya cukup kembali kepada passion kita. Allah lebihkan kita di apa, Allah kasih kita apa, itu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali lagi, konteks utamanya tetap sama. Allah berikan anugerah luar biasa dahsyatnya bagi orang yang berilmu. Itu poinnya. Apakah ilmu harus diamalkan? Ya jelas dong. Buat apa untuk dia sendiri? Maka ilmu minta tahu, minta hobi, ajarkan. Hadits Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apakah cukup dengan belajar Quran? Udah hafal nih, finish, kelar. Saya sudah hafal. Nah, kamu pada dari? Apa udah? Wa'allama. Mengajarkan. Tipsnya, konteksnya dalam penuntut ilmu, berarti dia mengilmui, kemudian apa? Mengamalkan, kemudian apa? Mengajarkan, mendakwahkan, nasr, kemudian as-sabr. Sampai kapan? Hatal mamat, sampai meninggal. Akhirnya kita termasuk dalam hadis tadi, man salaka thariqan. Kita udah upayakan sampai atau tidak sampai di jalur ilmu, Allah matikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi nggak ada batasan. Apakah ketika sudah selesai di pondok udah nggak belajar lagi? Udah selesai di pondoknya nih, gak nikmah nih, keluar usaha, jadi anak kuliahan. Terus nggak belajar? Ada apa? Ini yang salah. Jadi belajar itu tidak ada batasannya. Semua kita penuntut ilmu. Bahkan yang berdiri, yang duduk di depan yang ngomong dari tadi, ini jauh lebih butuh untuk ilmu. Masih belajar juga, tolak juga. Maka kadang-kadang salah omongannya, motif hadisnya segala macamnya, ya sama. Maka nggak ada batasannya. Mau anu masih muda, mau sudah tua, mau punya anak 5, mau cucu 7, mau udah bau tanah, tetap ini nggak akan tercabut. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin? Oh, ada. Ada akhirat. Perlu dibacakan atau langsung jawab aja? Bacakan ya. Apa saja sebenarnya jika kita beramal karena niat supaya mendapat balasan dari amalan tersebut, contohnya berinfak supaya mendapat balasan 10 kali lipat dari apa yang diinfakkan, atau sholat duha dengan niat supaya dilancarkan rezekinya. Apakah itu termasuk niat karena Allah? Jazakumullah khairan. Ini pembahasan ada pada pasal yang kedua. Ini yang fi halit ta'ammi. Kenapa gak singgung? Kira-kira kita belum nyampe situ. Tapi ala kulihal, kata Imam Zarnuji, amalan itu terbagi dua. Ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Terkadang orang beramal akhirat tidak dapat pahala akhirat. Orang beramal dunia malah dapat pahala akhirat. Maka sebab nih kita makan, minum, ya, tadi pagi, sekarang siang, misalkan kita makan minum. Kalau dia niatnya cuma pengen kenyang dan hilang rasa hausnya, ya sudah, dia akan mendapatkan apa? Hilang, jadi kenyang, udah nggak haus lagi. Fakot, toktil. Tapi ketika misalkan dia diniati, ya Allah saya makan setelah ini pengen biar kuat dengerin kajian Ustaz Nurdin, biar nggak ngantuk, nggak tidur, biar melek terus sampai terakhir, plus pengen kenyang, plus hilang hausnya. Nah, berarti apa? Istiraqu finniya. Kita kait amalan dunia kita dengan niat akhirat. Iya, dia makan, dia minum, tapi niatnya lillahi ta'ala. Plus pengen kenyang, plus pengen hilang haus. Maka dia dapat pahala dari Allah. Laparnya hilang, hausnya pun hilang. Dapat 3. Dan ini berlaku untuk semua amalan dunia yang lainnya. Semuanya. Atau sebaliknya, misalkan ada orang beramal amalan akhirat, sholat, atau mungkin puasa, tapi tujuannya biar dipuji sama orang, tujuannya biar disebut orang beriman, orang baik, alim, soleh, mulia. Maka apa yang dia dapatkan? Apakah dapat pahala? Enggak, dia dapat pahala karena salah pada niatnya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia berinfak supaya mendapatkan 10 kali lipat dari ganjaran situ, atau mungkin dia dari sholat duha supaya rezekinya lancar. Tawassul bil amal as-shalihah, berarti bertawassul
bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Jais enggak? Jais, boleh. Bertawasul dengan amal soleh itu tidak ada masalah. Konteksnya umum. Man ja'a bil hasanati falahul asyru amsalihha. Tapi yang perlu digarisbawahi, perhatikan, rezeki itu bukan cuma fulus. Nah, jangan antum potong makna rezeki hanya sebatas uang. Oh, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, berarti rezekinya seret. Man yang berharga. Rezeki bukan cuma uang. Teman yang baik itu rezeki. Ustadz yang baik itu rezeki. Kita punya orang tua soleh itu rezeki. Berapa banyak orang di luar sana hancur gara-gara orang tuanya bejat. Orang tuanya nggak mengajarkan Islam, nggak mengajarkan Quran, dilepas begitu saja. Nah, kita perlu lihat dulu konteks rezeki seperti apa, perlu kita luruskan. Rezeki bukan hanya masalah uang, masalah harta, masalah rumah. Terdekat kita punya rezeki. Majelis kita di sini ini juga rezeki. Allah kumpulkan kita di sana. Fi hadzal masjid nashtami wa fil jannah naltaqi insyaallah. Seperti itu. Mungkin apa sudah menjawab pertanyaannya? Semoga sudah menjawab. Ada lagi mungkin? Sudah? Naktafi? Sudah, tidak ada lagi yang pertanyaan? Baik, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kami sampaikan konklusi secara umum supaya ada gambarannya. Kan udah mapping dari awal terakhir segala macam kesana kemari sampai Utsman sampai Abu Hurairah, mungkin agak tersesat dari arah belajar kita pada pagi dan siang hari ini. Kita arahkan lagi kembali pada awal. Sejatinya seorang penuntut ilmu harus tahu urgensi kenapa dia menuntut ilmu. Cari tahu, pahami fadilahnya apa, pahami kenapa ilmu itu Allah ciptakan, kenapa Allah SWT memuliakan Nabi Adam atas ciptaan yang lainnya, kenapa Allah berikan ini, kenapa Allah berikan itu, sehingga ketika kita melangkah kita tahu dengan jelas ada burhannya, ada petunjuknya. Karena ketika sudah jelas petunjuknya, kita akan enak untuk jalan dan kita nggak akan ragu. Karena keraguan ini akan datang ketika kita nggak punya keyakinan, nggak punya keteguhan. Pertama yakin, kedua diterpa kanan kiri guncangan, ujian harta, ujian kekayaan, ujian musibah, ini akan kita jumpai semuanya tanpa terkecuali. Mau yang taat, mau yang maksiat, semuanya akan mendapatkan porsinya masing-masing. Tapi dari sini, dari pasal pertama kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara hamba-hambanya sekelompok orang, khusus bagi orang ini saja, bukan yang lain, yaitu berupa apa? Kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Dan ini tidak diberikan sembarang. Label ini bukan sembarangan. Bukan orang yang kemudian saya menuntut ilmu kemudian sudah pasti masuk ini, enggak. Dia yang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu, kemudian siap untuk memanfaatkannya, bermanfaat bagi orang sekitarnya tanpa mengharapkan imbalan dari Allah. Dan bukan juga yang ketika belajar mut-mutan, kadang iya, kadang enggak, kemudian kosong berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian lanjut lagi. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Karena pada hakikatnya menuntut ilmu itu tidak apa? Tulis. Tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa henti, tanpa bertepi. Wah. Biar ada highlightnya gitu kan. Tulis. Ini juga bisa untuk semuanya, bukan teman-teman dan remaja. Tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa henti, tanpa berhenti. Itu belajar nggak ada tapi-tapian. Belajar tapi nggak ada tapi, belajar itu. Nanti aja nggak ada pakai tapi, belajar. Start sekarang. Mulai dari kecil, mulai yang muda, sampai bertahap, step by step, akhirnya menguasai yang susah. Tanpa henti, nggak ada kata berhenti. Sudah ustadz terus nggak belajar, salah. Ustadz jauh lebih penting butuh ilmu daripada santrinya. Ustadz-ustadzah lebih utama untuk belajar daripada santri. Jelas itu. Oh, sudah kuliah, sudah nikah, sudah belajar, salah juga. Oh, sudah tua, udah pikun, nggak ada batasan. Terus tanpa henti, tanpa bertepi, tanpa ujung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebaikan yang ada itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan keburukan itu datang dari pribadi. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat
fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma jazakumullah khairan. Waktu kami kembalikan kepada Ustaz Hidayat. Jazakumullahu khairan katsiran atas taujih wal mau'izah hasanah min ustadzina al-fadil Muhammad Nuruddin al-Huda al-CMA hafizahullah taala atas materi yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang berikutnya mungkin Ustaz Nurul. Ya mungkin sebelumnya kita tutup terlebih dahulu karena ini majlisul ilm. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.